PSSI nanti misalkan koar-koar nih, ini karena APPI saya tidak bisa menggelar nih. Silahkan PSSI mau ngomong kayak tadi misalkan gitu ya. Supporter udah pinter. Ini justru salahnya PT Liga. Di Indonesia yang profesional kompetisinya kan Liga 1, Liga 2 nih. Kalau masalah buat para pemain Liga 3 yang nggak masuk kategori profesional itu gimana tuh? Diakomodir juga nggak sama PPI? PSSI nanti misalkan koar-koar nih, ini karena APPI saya tidak bisa menggelar nih. Gimana nih Kang Rija menyikapi para masyarakat pecinta sepak bola seperti ini kalau nanti terjadi? Ini Eko Maung E3. Kita punya Eko Maung E-nya 3 gitu ya. Karena sekarang dengan adanya Kang Eko ini memberikan edukasi kepada para supporter. Dia kan udah centang biru di IG. Gitu ya. Udah centang biru di IG. Ya, followernya banyak, ngasih edukasi terus. Jadi sekarang saya optimis. Yang namanya para supporter itu udah pinter-pinter, udah kritis. Dan ini nggak pro kontra, Kang. Saya yakin nggak pro kontra. Mereka setuju kok. Kalau klub yang belum bayar, gitu ya, yang belum masih ada tunggakan gaji kepada pemain, nggak boleh ikut, itu pasti mereka setuju. Silahkan PSSI mau ngomong kayak tadi misalkan gitu ya. Supporter udah pinter. Ini justru salahnya PT Liga. Kenapa mengizinkan klub yang jelas nggak punya kompeten untuk ikut kompetisi tapi ikut? Saya yakin gitu. Kita udah lihat kok, maksudnya yang kontra ya mungkin supporter klubnya. Tapi itu juga belum tentu, supporter klubnya aja banyak yang mendukung kok. Kita lihat di medsos ya, di medsos ada gerakan bahwa justru kalau klubnya sendiri belum bayar itu memalukan tradisi mereka sebetulnya. Ini saya udah lakukan pada PSPS. Kita gugat waktu itu karena kontraknya tidak ke NDRC. Kita gugat di PN Pekanbaru pada saat itu. Atau Sriwijaya yang jelas dulu. Kita gugat juga dia ke PN Palembang. Reaksinya apa? Oh, justru supporter banyak yang mendukung, supporternya mereka sendiri. Oh, bagus bang. Ya gitu loh. Maksud saya sih optimis. Kalau memang perlu ditunda karena perlu waktu untuk membayar, terserah PSSI, terserah PT Liga. Caranya ya. Nah, sekarang PSSI dan PT LIB berhak nggak tidak ikut sertakan klub yang belum beres secara administrasi seperti itu? Sangat berhak. Justru itu wewenangnya ada di sana, Mas. Wewenangnya. Wewenangnya ada PT Liga. Kenapa kita makanya tekan PT Liga? Karena PT Liga ini yang memberikan izin iya atau tidak klub itu boleh ikut kompetisi. Gitu loh. Makanya ya nanti mungkin Kang Eko bisa jelaskan bagaimana fungsi BOPI pada saat itu memberikan rekomendasi atau apa. Ya termasuk memverifikasi klub. Memverifikasi klub itu kan dari kontraknya benar atau tidak, sesuai standar atau tidak. Terus juga termasuk aspek keuangannya. Oh, masih ada utang atau tunggakan atau tidak dan segala macam. Tunggakan itu bahkan tidak hanya kepada pemain, kepada stafnya, kepada mungkin karyawan-karyawan lainnya gitu loh. Itu semua harusnya diverifikasi. Gitu loh. Jadi aspek sebagai klub profesional itu yang ada 5 item itu untuk jadi peserta liga harus terpenuhi semua. Finansial terutama itu ya. Nah, finansial mungkin itu yang wajib lah. Tapi kalau yang mau diakomodir mungkin bangsa infrastruktur macam oke lah kita masih akomodir. Tapi yang paling utama kan finansial. Duit gitu loh. Mang Gusdul. Jadi Kang Riza, saya sebagai gambaran ya. Kang Gusdul juga kan banyak kenal pemain Persib dari dulu ya. Jadi Kang Gusdul mungkin tahu kalau dulu posisi tawar pemain itu sebelum ada APP itu lemah banget. Jadi Mang Gusdul pasti memperhatikan kalau ada pemain Persib zaman dulu koar-koar di media nggak dibayar sama manajemen, udah jelas diputus kontrak aja dulu gitu. Betul. Jadi kalau ada pemain ngomong gaji saya belum dibayar, udah pasti nggak akan diperpanjang aja kontraknya. Beda sama sekarang gitu ya. Nah saya pengen nanya sama Mang Gusdul nih, Mang Gusdul. Karena sekarang pemainnya juga udah pada tua ya. Ada nggak kejadian kayak gitu? Kalau yang saya tahu Sony Kurniawan nih, saya ngomong sekarang. Yang saya tahu Sony Kurniawan.
Sony Kurniawan itu pemain bagus di masanya ya. Crossing-nya paling bagus, masuk timnas, tapi gara-gara dia koar-koar, manajemen Persibnya begitu, dia nggak diperpanjang kontraknya nih. Mang Gusdul, ada pengalaman nggak pemain? Saya udah ngaku nih Sony Kurniawan. Mang Gusdul ada siapa? Enggak, kalau pemain mah belum ada yang ngaku. Cuman kalau yang diputus lewat WhatsApp banyak. Oh. Oh ya, tapi kalau diputus lewat WhatsApp kan PT PBB sekarang bukan karena gaji berarti, tapi gajinya nggak cocok. Jadi bukan karena ditunggak, bukan karena ditunggak. Betul. Itu belum kontrak berarti itu. Belum. Berarti ya. Oke, Kang Gusdul lagi ke Kang Riza. Oke, Kang Riza nih. Punten Kang Riza kan itu kan dia yang ngobrol dan naonnya serius. Iya, santai aja. Oke. Nah, tadi kan melakukan edukasi, pendekatan kepada pemain. Dan menurut Kang Riza, kalau pemain Liga 1 sekarang sudah terdaftar di APPI semua. Iya. Semua. Liga 2, Liga 3 menyusul atau gimana? Enggak, Liga 2 sudah jalan tapi belum semua. Oh, udah jalan belum semua? Sudah jalan, kita sudah pendataan, sudah terima anggota tapi belum semua. Tapi kita memang lihat bahwa Liga 2 ini sebenarnya yang paling rawan. Paling rawan karena juga kasusnya banyak. Kalau begitu berarti Kang Riza, si pemain juga harus terbuka dong sama APPI masalah kontrak. Oh iya. Karena ya biasanya gini, ketika pemain di kontrak itu kan dikasih tebel nih segini, mereka nggak akan pernah baca tuh isinya apa nggak pernah baca tanda tangan aja karena mungkin malas baca ya. Rata-rata begitu sih, mereka nggak pernah baca. Nah, mungkin dengan adanya APPI seperti ini, mereka juga akan terbantu pemain profesional seperti itu ya. Jadi harus mendampingi gitu, harus tahu, harus terbuka sama APPI seperti itu. Betul. Ini Mas, justru itu tadi ya. Kalau kita dari 2011 itu atau 2012 setelah efektifnya, kampanyenya adalah ayo baca kontrak. Gitu ya. Kita PPI bahkan ya, kita PPI bahkan sudah atau mempersilahkan kepada para pemain, ayo kalau mau konsultasi kontrakmu. Kan biasanya ada prakontrak atau mau kontrak gitu kan. Monggo kita buka pemain. Ayo kalau kamu mau konsultasi soal kontrakmu, kita terbuka dan gratis. Gratis. Kalau review ke lawyer kan mahal. Betul. Gitu. Itu kontrak standar paling nggak 30-an lembar. Kalau sama lawyer, ya udahlah gitu kan. Ini sama APPI gratis. Tapi apa yang terjadi? Berapa yang memanfaatkan? Aduh, hitungan jari. Dari sekian banyak hanya hitungan jari. Hitungan jari. Itu informasi gratisnya dikasih tahu nggak? Jangan-jangan nggak nyampe info. Kalau gratis pada suka itu Indonesia tuh. Jangankan cuma review. Berkasus aja gratis. Anda menang, Anda dibayar, nggak perlu ngasih success fee. Dilarang kita terima itu. Kurang apa coba? Ya tapi memang balik lagi kepada para pemain, Mas. Jangankan baca, Mas. Tanda tangan kontrak aja. Sekarang ini pemain banyak yang nggak pegang kontrak, bayangin. Ini pemain Persis yang dibahas sama Kang Riza ini pemain Persis Solo. Tidak hanya Persis, banyak. Contoh Mitra Kukar ada, PSM ada. Bayangin, salah satu syarat atau indikasi pemain itu profesional, dia adalah ada kontrak profesional. Kalau nggak pegang kontrak, bagaimana kita ngomong dia profesional? Makanya kita juga tegas mengedukasi. Kalau kalian nggak punya kontrak, kita nggak bisa bantu kamu untuk membawa ini ke NDRC. Jadi sekarang bayangin, jangankan baca kontrak, pegang kontrak aja nggak, gimana mau baca, Mas? Iya, betul. Dan nih Mang Gusdul, saya info aja nih ya buat Mang Gusdul ya. Para pemain sepak bola kita itu dari 30 kontrak standar itu, yang mereka cari cuma halaman yang ada nominal duitnya. Wah, duitnya lumayan, ratusan juta tanda tangan. Gitu nggak Kang Riza, gitu nggak sampai sekarang nggak? Sekarang, bayangin kita, saya aja mungkin
cinta dengan sepak bola, nggak passion dengan sepak bola, mungkin udah gila lah. Bayangin Mas, dari 2002 kontrak, ayo baca kontrak. Berapa sih yang melakukan 5%? Sedih nggak? Serius, saya jujur apa adanya nih. Kadang kita gemes sama pemain. Bayangin gitu, kita itu mau bantu, kita itu mau ini, cuman kaliannya ini, aduh, wah, ya Mas, nanti saya begini, ya saya suruh tanda tangan dulu, nanti kata manajemennya nanti dikasih apa, tapi nggak dikasih, dan dia nggak minta. Bahkan itu di level timnas, level pemain timnas. Bayangin, makanya ya, aduh, susah, tapi Susah. ya kita harus lakukan. Oke. Kita harus tegas memang. Tapi maksud saya bayangin ya, selama itu, jadi kayak mentah apa yang kita edukasikan. Oke. Tapi ya nggak apa-apa. Ini karena kita cinta bola, kita punya bagian masing-masing, punya peran masing-masing. Menurut saya ini adalah tugas APPI untuk terus pegang kontrak gitu ya, supaya ini juga jadi. Dan benar tadi, rata-rata pemain ya hanya akan melihat angka nominal. Tapi menurut saya itu udah bagian dari baca, nggak apa-apa deh. Yang penting lo pegang deh. Nanti urusan belakang kita deh, nggak apa-apa. Minimal itu deh, gitu loh. Tapi ya kalau nggak punya kontrak kan susah juga. Betul. Nah, Kang Rija, ini kan pemain kita. Kalau APPI buat pemain luar juga itu sama memperlakukan yang sama. Jadi Oke. pemain luar itu juga menjadi anggota kita juga. Oke. Menjadi anggota PPI, dan dia punya privilege bahkan untuk memilih, mau kalau ada masalah mau memilih diselesaikan di NDRC Indonesia atau dia mau ke DRC FIFA. Oke. Nah, sekarang peran agen nih. Rata-rata kan kalau di luar pakai agen juga. Iya. Kan di Indonesia juga ada yang udah pakai agen. Nah, peran agen seperti apa nih? Apakah agen tuh hanya menjual aja, tidak perlu melihat kontraknya, atau agennya sudah tahu isi daripada draft kontrak itu, seperti itu? Ya. Gimana nih? Ya, ini sebenarnya juga yang kita sayangkan gitu ya. Artinya sebenarnya agen adalah bagian juga dari industri sepak bola. Mestinya juga ada kewajiban moral dan tanggung jawab moral kepada para pemainnya untuk mengedukasi juga. Selain memang itu tugas APPI, tapi kan ini sebagai individu atau sebagai agen lah ya, itu juga berkewajiban memberitahukan hak dan kewajibannya, memberitahukan kontraknya, memberitahukan isi kontraknya, hak dan kewajibannya seperti apa. Karena kan ini terkait dengan prestasinya dia, terkait dengan kontra prestasinya dia yang harus diberikan. Nah, ini yang kita sayangkan juga gitu ya. Sinergisitas antara APPI dan agen belum ada. Secara informal mungkin kita hanya dengan agen-agen tertentu ada komunikasi, tapi itu tidak intens. Maksud saya justru gini loh. Agen sekarang juga mesti memastikan pemainnya pegang kontrak, baca kontrak, dan dia terangkan. Mestinya begitu. Jadi tidak hanya jualan pemain, jual selesai. Gitu. Kalau ada masalah lapor APPI misalkan. Mestinya nggak seperti itu. Mestinya kita pengen berperan dalam konteks setidaknya minimalnya adalah memastikan pemainnya pegang kontrak. Memastikan dia juga baca kontrak, agennya lah, dan menjelaskan secara sederhana apa isi kontrak itu, hak dan kewajibannya terutama. Gitu loh. Itu yang kita harapkan, tapi sinergisitas itu belum ada, Mas. Jujur aja, ini agen masih kayak tadi aja, jualan ya. Udah apa segala macam gitu loh. Padahal kita juga terbuka loh, artinya tidak hanya kepada pemain. Kalau agen mau, ayo kita bareng-bareng istilahnya, susunlah protap atau prosedurnya seperti apa sih supaya kita bisa kerjasama dengan baik, no problem sebenarnya. Karena kita harapkan peran itu juga ada di agen gitu loh. Berarti nambah nih kerjaannya APPI nih, deketin agen juga nih, ya Kang Rija ya. Oke, Kang Rija silakan. Kita nggak masalah kok. Kita ada beberapa agen yang memang sudah menghubungi kita dari proses, tapi seringnya ketika bermasalah.
seringnya ketika Tidak bermasalah. bermasalah. Baru baru menghubungi APPI ya. Iya, Ya, wah ini oke. pemain saya Memang nih, di tolong. Indonesia itu seperti itu. Wajar, Iya. berarti Anda masih berurusan dengan orang Indonesia. Nah, Oke, Kang Riza, Oke. sekarang saya mau Oke. nanya tentang NDRC-nya Siap. ya, National Dispute Resolution Chamber. Ini kan menjelang kompetisi sekarang kan makin di blow up ya, putusan-putusan siapa yang bayar oleh medsos, oleh media-media mainstream gitu ya. Nah, tapi dari NDRC-nya itu sekarang gimana sih? Apakah misalkan udah punya kantor sendiri dan lain sebagainya gitu? Karena terakhir kali saya ngobrol sama teman-teman NDRC, itu kan mereka masih pure periksa berkas gitu ya, periksa berkas dan lain sebagainya. Sekarang gimana NDRC nih? Kondisi terakhirnya. ya kondisi terakhir NDRC ini udah ulang tahun kedua kemarin. Ya, jadi tanggal 25 Juli kemarin ulang tahun kedua NDRC. Total mungkin sudah ada 115 kasus yang masuk dan diputus. Dan beberapa puluh sedang berjalan. Gitu ya. Untuk sekretariat, kita kayaknya masih numpang di PSSI. Ya, dan benar tadi, kita masih memeriksa berkas. Sejauh ini hanya ada satu kasus, tapi kebetulan bukan saya yang pegang, itu sempat memeriksa saksi atau keterangan. Jadi biasanya kan hanya berkas-berkas, tapi memang kalau diperlukan bisa memeriksa saksi atau tambahan atau apapun, gitu ya. Itu. Nah, itu pernah terjadi sekali. Nah, tapi yang paling penting di sini maksud saya, sebelumnya kita sebelum pandemi memutuskan sesuatu, kita pasti kumpul. Ya, kalau sekarang ya Zoom majelisnya, tapi kalau sebelum itu kita kumpul. Kita sampaikan argumentasi masing-masing. Dari perwakilan klub, arbiter yang perwakilan klub, dari arbiter yang mewakili sisi pemain, dan juga dari ketua atau wakil ketua majelisnya. Gitu. Atau ketua majelisnya yang dari ketua atau wakil ketua NDRC. Gitu. Itu kita beradu argumentasi. Jadi kita nggak hanya oh ya begini, enggak. Kita adu argumentasi benar-benar. Masing-masing mewakili kepentingan gitu ya, yang dari pemain, yang dari klub gitu. Tapi kita juga based on-nya adalah kontrak. Maka itu dari tadi, makanya itu kita sampaikan gitu. Kalau nggak ada kontrak ya nggak bisa. Itu adalah syarat formal. Karena untuk ke NDRC itu harus tertulis. Harus ada klausula yang menyatakan bahwa menyelesaikan di NDRC. NDRC Indonesia. Makanya saya bilang tadi, Kang, NDRC tahun 2019 nih dibentuk. Tapi di kontrak tahun 2013 udah ada yang visioner. Udah ada yang ngomong bahwa akan diselesaikan melalui NDRC Indonesia. Luar biasa loh. Ya, nah, Kang Riza, maksud saya nanya yang tadi, karena seperti ini. Mungkin karena corak putusannya kan kebanyakan memenangkan pemain ya, memenangkan pemain. Jadi banyak yang menganggap NDRC ini sebetulnya kepentingan pemain, padahal tidak. Karena para hakimnya, para arbiternya kan ada juga perwakilan klub ya, perwakilan klub. Nah, NDRC merasa seperti itu nggak? Jadi klub-klub ini males ini kalau udah ke NDRC kita pasti kalah gitu nggak? Nah, ini yang jadi autokritik buat kita dan klub atau kita dalam konteks NDRC ya. Jadi kita udah sampaikan NDRC ini harus kita sosialisasikan. Ya, ini awal sekali itu kita udah ngomong nih. Sosialisasikanlah ke klub. Sosialisasikanlah ke pemain. Ya. Karena jangan-jangan banyak pejabat PSSI dan PT Liga nggak tahu ada NDRC. Apa sih itu NDRC? Itu kejadian loh. Itu satu. Yang kedua, ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab PSSI untuk mensosialisasikan NDRC ini. Dan kita udah ngomong, ayo kita siap kok roadshow, pas ada kumpul dengan klub atau apa, kita sampaikan. Supaya apa? Supaya orang juga pada tahu. Apa itu namanya NDRC? Siapa aja yang ada di dalam, ya kan? Termasuk perwakilan klub. Saya yang menginisiasi dan mendirikan atau membuat aturan NDRC, Kang Eko dan Kang Gusdul. Itu jelas selama proses dari 2017-2018 ada kok selalu perwakilan klub. Kalau nggak ada perwakilan klub, kita nggak jalan. Dari kita selalu ada. Makanya perwakilan klub pada saat itu diwakili oleh Pak Budi Agung yang Persib
dan semen Padang pada saat itu. Jadi selalu ada dan didampingi atau ada PSSI-nya sampai kemudian terbentuk regulasinya. Itu ada perwakilan klub, termasuk hakimnya atau arbiternya. Satu perwakilan klub, satu perwakilan pemain, satu lagi dari PSSI sebagai ketua majelis. Itu kita berdebat ini gitu loh. Ya kalau memenangkan karena posisinya memang kebanyakan masih tunggakan gaji yang memang ya itu real bisa dibuktikan. Dan satu lagi, ini kelemahan klub juga. Mudah-mudahan nanti diperbaiki. Ini juga kritik buat klub. Kalau ada kasus sekarang hampir kebanyakan klub itu tidak memberikan tanggapan. Jadi kayak mengabaikan, udah nggak menyampaikan jawaban atau apa. Jadi dianggap kan itu berarti dia melepaskan haknya. Iya. Gitu loh. Dia tidak menyanggah. Ya, sorry. Bahkan mungkin kalau ada salah hitung, ada pemainnya curang, gitu ya. Ngomong utangnya mungkin cuma 3 bulan, tapi dia ngomong 4 bulan. Ya, kita dari APPI verifikasi pasti dengan bukti. Tapi kalau ternyata itu lolos, klub kemudian nggak menggunakan haknya untuk menyanggah, kan dianggap benar. Betul. Meskipun itu salah dalam tanda kutip. Gitu loh. Baru nanti setelah putusan berbondong-bondong tuh klub ada menghubungi kita. Apa namanya? Kita bisa dinego nggak segala macam. Oh ya sudah telat. Keputusan NDRC itu final dan mengikat ketika melalui proses. Seperti yang tadi saya bilang, ekstrimnya bahkan pemain atau penggugat atau pemohon ini nipu, ya. Dia cuma misalkan tertunggak 2 bulan, total 100 juta misalkan. Dia ngomong tertunggak 6 bulan. Ya. Nggak disanggah sama klub. Karena klubnya nggak hadir. Akhirnya itu jadi putusan yang harus dihormati. Makanya kita bilang, begitu sudah jadi putusan DRC, udah harga mati itu, udah kayak NKRI. Iya. Jadi betul Kang Gus Dur. Jadi saya cuma ngasih tahu aja ya, ini sama yang dengerin ya. Kadang-kadang kita ini kan solidaritasnya kan sama pemain. Nganggap pemain itu benar terzolimi, klubnya yang jahat. Enggak. Pemain Indonesia, orang Indonesia, brengsek juga kadang-kadang. Saya tahu banget ada beberapa pemain yang tidak melaksanakan kewajibannya, tapi ketika haknya diganggu sedikit, wah keluar-keluar segala macam gitu ya. Kasih contoh dong Kang Riza, contoh di mana klub dimenangkan oleh NDRC apa? Enggak. Ada nggak? Ya betul. Gitu ya. Ya, kalau konteks dimenangkan sebenarnya ada juga gitu ya. Ada satu tapi terkait dengan perhitungan. Tapi kita banding. Kita lagi banding. Jadi maksud saya gini lah. Balik lagi ke tadi yang dibilang, oh ya udah pemain brengsek segala macam, itu kita nggak pungkiri kok. Itu kita nggak pungkiri. Itu pasti kita akan edukasi. Dan itu kita sebenarnya minta kerjasama dari klub. Nah, sebenarnya kan klub dan APPI kepada klub ini kan jangan dianggap sebagai musuh mestinya. Mestinya yuk sinergi, yuk kita mitra bareng bagaimana kemudian pemain ini juga taat aturan, taat tata tertib, taat kontrak gitu ya. Ya mungkin yang paling banyak adalah yaitu tadi kontrak belum selesai tapi dia udah berhubungan dengan klub lain. Dia nggak latihan, dia nggak apa, itu ada gitu loh. Dan itu tadi kalau ngomong soal agennya juga yang agak nakal gitu loh. Ya, kejadian di beberapa tahun lalu misalkan dia masih terikat dengan klub ini gitu ya, tapi secara diam-diam dia izin latihan, ngomongnya sakit atau apa, ternyata dia trial di klub mana gitu. Seperti itu. Nah itu kan kita juga terbuka, silahkan kalau memang mau ada kayak gitu. Bahkan kalau ada mau diputus kontrak gara-gara itu, kalau emang kontraknya atau dalam perjanjiannya menyatakan seperti itu, nggak masalah gitu loh. Itu maksud saya yang tadi kita bilang, ya benar sama Kang Eko, ya pemain ini kita juga nggak bisa jamin selalu benar. Monggo aja kalau memang mau dikasuskan, kita malah justru nunggu gitu ya. Ada pemain yang dituntut apa segala macam karena dia ini nggak masalah buat kita. Ya, termasuk mungkin dulu sempat ada yang
apa namanya dari Samarinda, ininya Pak CEO sekarang itu Pak Ponario siapa ini apa Samarinda itu Manyala itu apa klubnya lupa saya. Hah? Kok nggak ada suara, Eko? Iya, kok nggak ada suara. Apaan klubnya Borneo maksudnya? Nah, Borneo itu ada Iya. kan sempat ada ini juga kan. Nah, itu. Jadi kalau kita justru seneng kok kita nggak akan bela mati-matian atau bela dengan apa? Kacamata kuda. Kuda enggak gitu loh. Kita tetap terbuka, kita tetap ini gitu ya. Justru kita butuh masukan-masukan seperti itu, kita justru butuh juga apa namanya kritik-kritik atau ya sanggahan seperti itu tadi gitu loh. Tapi kan kalau gaji kan jelas sebenarnya. Kita bisa cek apa namanya rekening korannya, kita bisa cek kontraknya, kita bisa cek dia ada di foto tim atau tidak gitu loh. Justru yang kita sayangkan klub itu ya entah tidak menganggap NDRC ini atau emang nggak aware atau emang meremehkan atau emang nggak tahu atau emang udah pasrah ya akhirnya ketika ada kasus di NDRC ini banyak klub yang membiarkan udah gitu loh padahal di situ ada itu klub yang kerja ada itu klub yang tidak menganggap NDRC ini ada nggak maksudnya yang apa yang betul-betul menganggap memang betul nggak dianggap NDRC sama ya klub. itu ada nggak klubnya ya saya kira mungkin pasti ada lah gitu lah buktinya. Padahal kan kalau lanjut silakan. Ya buktinya kan ya mereka nggak hadir atau nggak menyanggah itu atau nggak menganggap itu. Mungkin ya kalau kita ngomong ke beberapa tahun ke belakang, udahlah nanti gue bisa selesaiin ini. Karena faktanya memang begitu. Begitu selesai NDRC atau apa, mereka gerilya ke masing-masing pemain. Udahlah, lu gue bayar sekian deh daripada begini itu ada. Dan celakanya pemain mau ya. Itu yang kita saya sampaikan juga faktanya gitu ya. Banyak pemain yang udah kita bantu, udah kita sampai ke NDRC gitu ya. Tiba-tiba dinego sama klub, digerilya bahasa kita. Mau, ya terus kita kan juga ya buat apa kalian bawa ke NDRC kita capek-capek APPI capek-capek. Terus kalian Indonesia. Malah yang lebih parahnya ketika udahlah dinego turun sangat jauh dari putusan NDRC, dia nggak ada ucapan makasih apapun kepada APPI. Live grup aja itu, Kang. Nanti tapi nanti balik lagi. Kalau ada masalah balik lagi tenang aja. Ntar kalau ada masalah makanya saya udah bilang sama kalau ada masalah balik lagi. Coba tuh yang pemain-pemain kayak gitu tulis catat, ntar balik lagi ke sini suruh urus sendiri aja lah. Gitu loh, sampai segitunya Kang. Dan itu banyak ya. Udah beresnya itu bukan karena klub membayar NDRC. Ini yang kita khawatirkan itu justru karena dokumentasinya. Kan kita tetap itu tadi putusan harga mati. Kan putusan ini harus kita pertanggungjawabkan, kita laporkan ke FIFPro dan juga ke PT Liga nih sebagai bahan misalkan untuk verifikasi. Kalau ternyata mereka tidak jujur kesepakatan di belakang kita, kan kita yang kena. Iya, betul. Nah, makanya kadang-kadang kita yang aktif tuh, udah beres belum? Karena kita dengar-dengar juga akhirnya kan. Iya Bang, udah. Dan itu nggak ngomong. Gitu. Terus live. Karena kita tahu tiba-tiba ada yang live. Kan kita selalu bikin grup WA nih. Misalkan kasus Perserang gitu kan. Gitu kan. Ini tiba-tiba pemain live 1, 2, 3. Kenapa nih? Telepon udah dibayar Bang, tapi cuman segini doang. Terus sisanya nanti dia janji mau kayak gini. Sisanya gue bilang berharap. Nah, tapi artinya apa? Tadi kan ada kata-kata klub itu takut ya sama PSSI karena kan yang punya kompetisi kan PSSI. Artinya apa? Artinya justru yang bisa menegakkan, bisa memaksa klub mematuhi aturan putusan dari NDRC ini justru PSSI ya.
Jadi Setuju. justru PSSI loh yang tanggung jawab dalam penegakan putusannya itu bukan NDRC. NDRC mah cukup putusan doang, udah selesai. Justru pihak yang harus memaksa klub-klub ini ya PSSI. Karena PSSI punya komisi disiplin. Ya, Terus mereka betul. punya kewenangan buat memblokir klub-klub peserta gitu ya. Nah PSSI-nya tahu nggak? Iwan Bule tahu nggak? Yunus Nusi tahu nggak? Bukan Ratu Tisa ya, Yunus Nusi tahu nggak? Oke. Pada Eh, tahu nggak? Mau dijawab, Kang? Jawab Oke. lah Kang Riza. Pada tahu nggak Iwan Bule sama Yunus Nusi tahu nggak kayak beginian? Harusnya tahu. Harusnya tahu. Karena ini kan dilaporkan. Kalau versinya dari perwakilan PSSI di NDRC, susunan kepengurusan, susunan anggota, NDRC dan segala macamnya ini kan dirapatkan di Exco. Nah, mestinya dari situ ya kita berasumsi bahwa mereka pasti tahu. Pasti Kalau tahu ya. dulu yang angkat saya Ratu Tisa. Oh. Itu dia maksud saya. Jadi kalau Ratu Tisa nggak perlu ditanya. Tapi Yunus Nusi tahu nggak? Gitu. Oke. Yang penting Kang ada SK, bawahnya sekjennya Ratu Tisa yang angkat. Oke. Nih Kang, mungkin saya balik lagi ke belakang sedikit nih. Kan setiap klub itu sekarang punya akademi ya. Akademi pemain junior. Otomatis biasanya ketika mereka ditarik ke senior itu karena dia belajar di akademinya, akhirnya ya seperti itu bikin kontraknya. Nah, dari APPI seperti apa nih menyikapi kalau ada hal seperti itu? Otomatis kan kalau misalkan dari akademi, udahlah kamu langsung ke senior, urusan kontrak belakangan. Nah, kan pasti banyak seperti itu karena si pemain juga merasa dibesarkan oleh akademinya dan masuk ke senior juga mungkin menjadi kebanggaan buat pemainnya. Ya. Tapi kan harus profesional. Nah, dari APPI seperti apa nih? Nah, ini juga salah satu kelemahan ya. Artinya gini, benar tadi yang Kang Gusdul bilang, apa? Saya itu bangga karena masih kecil ya. Wah, dari akademi gitu. Saya sangat bangga hanya untuk bermain di klub Persib, di klub Persija gitu loh. Wah, lo masih muda, nggak usah mikirin kontrak. Itu yang banyak beredar sekarang. Gitu. Nah, tapi ada kejadian menarik nih. Dan ini belum beres, ada kasus. Kalteng Putra. Kalau dibilang akademi tadi, ya memang mereka ini kan apa namanya? Apa yang kompetisi U18 apa Kang namanya Kang? Elite Pro. Elite Pro. Kalteng Putra itu pada 2018 atau apa saya lupa. Anak-anak SSB lain. Gitu. Akhirnya bermasalah. Bermasalah, kita gugat atau kita surati, kita somasi. Cuman lagi-lagi persoalannya nggak ada kontrak. Hanya ada satu yang pakai kontrak. Gitu. Itu kalau akademi misalkan dari kayak Persib atau kayak Persija dari U16 gitu misalkan naik ke U18, Elite Pro masih mending lah, mereka punya akademinya sendiri. Ini ada loh klub yang main praktis gitu ya. Ini memang harus kita kritisi juga, nggak boleh begitu. Untuk ikut kompetisi, kan ini kompetisi Elite Pro ini kan wajib ya untuk Liga 1. Gitu ya. Dia ambil aja tuh, main comot dari akademi atau SSB lain lah mungkin di mana. Nah, itu yang harus kita kritisi pertama. Yang kedua yaitu tadi, wah saya masih kecil, atau sama pelatih atau sama orang tua atau siapapun sama pengurus klub, udahlah lo itu masih ini nggak usah ngurusin uang dulu dan segala macam, main yang bagus dan segala macam. Nah itu juga harus kita kritisi karena harus dari mula kita dari usia belia kita harus memberikan edukasi kepada mereka. Waktu itu kita senang sempat di Liga Kompas atau Liga Top Score saya lupa, kita dipanggil untuk memberikan edukasi terkait dengan kontrak di U14, U16 itu wah kita senang. Ayo malah kita kalau mau penyelenggara kompetisi kayak gitu kerjasama dengan APPI. Karena mereka ini calon-calon para pemain profesional nantinya. Betul. Kita bisa dari awal memberikan edukasi kepada mereka
biar mereka nggak selalu dipinggirkan dengan kata-kata lo harus bangga ada membela Persib, lo harus bangga Iya. membela Persib. Hmm. Tapi kan tetap harus gitu loh. Nah, itu yang memang tadi harus kita kritisi itu. Dan kontraknya ya Allah gitu kan. Jauh lah. Betul. Gitu. Oke. Kadang-kadang di bawah UMR. Iya. Bukan kadang-kadang, kebanyakan U18 masih di bawah UMR. Iya. Udah cedera, patah kaki, tanggung sendiri lagi. Nah, itu dia. Oh iya nih, Kang Riza nih, satu hal nih, ini biar banyak yang nggak salah persepsi ya. Dari kata-katanya Asosiasi Pesepak Bola Profesional. Di Indonesia, yang profesional kompetisinya kan Liga 1, Liga 2 nih. Kalau masalah buat para pemain Liga 3 yang nggak masuk kategori profesional itu gimana tuh? Diakomodir juga nggak sama PPI? Betul. Liga 3. Buat kita, semua pemain termasuk Liga 3 kita akomodir. Ya, termasuk sepak bola wanita. Ya, sepanjang mereka punya kontrak. Buat kita kontrak itu adalah indikasi dia pemain profesional. Mau kontrak selembar, mau apa itu pasti kita perjuangkan. Termasuk sepak bola perempuan ya? Iya, sepak bola wanita kita. Nanti kalau Zara Persija ada masalah nanti saya bantuin. Sudah aman. Justru yang sepak bola wanita ini kita punya kisah sukses yang cukup bagus. Oke. Cerita gimana? Kira Persikabo. Gitu. Ya. Masalah. Bahkan dengan Pemprov Bandung kan dia termasuk salah satu yang berprestasi kan juara waktu itu ya. Terus dapat uang bonus tuh. Apa namanya kalau bahasa Sundanya kadeuh. Kadeuh. Itu pemain dicurangi manajernya. Allah. Mbak Esti ya? Tahu tuh. Sekarang kabur dia kemana entah dicari-cari tuh sama Kira. Tapi kita profesional. Kita tidak ikut campur dalam ininya, tapi kita ngelihat, kita urai kontraknya. Kebetulan ada kontrak. Oh, kontraknya dengan ini, meskipun ngambil sana ngambil ini segala macam, kita tetap menuntut pertanggungjawaban klub. Untung klubnya kooperatif, Kang. Datang ke kantor, kita ngobrol, kita cari jalan keluar. Oh, mereka punya etikat baik, akhirnya selesai. Ada berapa 20 apa 22 pemain tuh. Jadi kita bantu. Justru pemain perempuan itu ya kalau sekarang mendapat prioritas lah kalau dari konteks FIFA itu kita bantu dan kisah suksesnya udah jelas ada gitu. Tenang aja gitu sih kita bilang lah, dan itu ya apresiasi juga gitu ya. Jadi sama seperti yang Kang Gusdul bilang tadi, yang bermasalah mulai menghubungi. Iya, betul. Gitu. Ternyata saya bisa ya nuntut begitu. Ya begitulah. Gitu. Oke, Kang Riza, terima kasih. Kang Eko masih ada yang mau ditanyakan? Oh, ada yang mau saya tanyakan ya. Nih, Kang Riza, suatu saat kalau saya prediksi ya, jadi ini kan industri semakin besar, ya walaupun sekarang masih kayak begini, tapi nanti kan akan semakin besar, berarti semakin banyak uang berputar, semakin banyak perjanjian, APPI akan sangat dibutuhkan nanti oleh para pemain. Artinya apa? Artinya nanti pemain yang nyari APPI, nggak perlu APPI nyamperin, edukasi nggak perlu. Nah, ketika kondisi nanti sudah seperti itu, APPI nanti ini nggak jadi komersil nggak? Misalkan para pemain dipatok iuran sekian-sekian. Karena tadi APPI kan cerita berdarah, berkeringat, air mata itu wajar. Di mana-mana kalau awal-awal seperti itu ya. Seperti Bobotoh ID seperti itu. Sekarang Bobotoh ID sudah banyak segala macam, kayak Mang Gus dulu udah banyak kontrak segala macam. Nah, kalau APPI sudah jaya, jadi komersil nggak? Walaupun nanti udah jaya, kayaknya Kang Riza udah tua juga gitu. Tapi nanti jadi komersil nggak? Gini, kalau iuran memang wajib. Ya, jadi justru ini adalah bentuk tanggung jawab mereka, bentuk komitmen mereka. Malah kita kalau mengosongkan menggratiskan iuran, kita ditegur sama Vipro. Silahkan dibuat iuran, tapi sesuai kemampuan. Makanya pada saat ini untuk pemain Liga 1 300, Liga 2 200 atau 100, saya lupa lah. Gitu. Tapi benefitnya luar biasa. Kita sampaikan. Nah, benefit itu gratis, Kang, semua, Kang. Udah jelas, dan kita sudah masukkan dalam
semua layanan dan bantuan yang kita berikan adalah gratis. Itu udah sampai FIFPro-nya minta kepada kita ditulis dalam anggaran dasar kita. Sampai kita ubah tuh. Karena saya yang bertanggung jawab terkait dengan legalitas. Itu sampai kita ubah, kita daftarkan lagi, kita minta pengesahan pengesahan lagi ke Kemenkumham terkait dengan hanya menambahkan itu. Bahwa bantuan hukum atau bantuan atau layanan itu sifatnya cuma-cuma. Jadi sudah seperti itu. Jadi nggak akan komersil, tapi kalau kaitannya dengan iuran itu justru FIFPro mewajibkan. Nah, tapi dengan iuran itu kita harus kasih benefit. Apa itu tadi? Konsultasi gratis, mau bikin kontrak, ada Riza Hufaida, ada Janes. Silahkan. Ya, itu resiko kita kalau ternyata nanti seluruh pemain nanya ke kita atau konsultasi ke kita. Itu pemain yang pernah memanfaatkan jasa kita, cuman kayak gitu, cuman Bambang Pamungkas. Terkait dengan ada kontrak profesional pribadi dengan ini, dia membandingkan dengan ini ada klausula seperti ini. Kita jawab. Makanya jarinya aja nggak penuh kalau cuman Bambang Pamungkas dan 2 orang lagi. Cuma 3. Padahal itu gila nggak? Murah banget. Ya, murah loh, gratis kok. Kita review kontrak. Rate saya bisa puluhan juta gitu loh. Waduh. Iya, oke. Iyalah. Oke. Tadi Kang Gusdul satu lagi pas nih, dengar saya kata Bambang Pamungkas udah mau ngomong apa tadi, nggak usah dibahas yang sekarang lagi beda ya. enggak, saya nggak akan bahas itu. Ini gara-gara memperkuat PBR kayaknya. Enggak, saya nggak akan tanya itu. Enggak. Ini Kang Rija, itu kan pemain tadi ada kontrak selain dengan klub, terus sama sponsor juga APPI boleh tahu nggak itu? Bisa ngurus nggak kalau misalkan ada masalah sponsor pribadi dengan sponsor pribadi seperti itu? Ini kalau secara kelembagaan kita nggak bisa, karena maksudnya nggak bisa. Kita standar lah. Tapi kan dia punya manajer atau bahkan nanti biasanya kalau kayak dulu Bambang Pamungkas itu bukan APPI ketika mengajukan Bambang lagi Persija, tapi ada tim bantuan hukumnya yang berbeda lagi dengan APPI. Meskipun orangnya kita juga, gitu loh. Gitu. Tapi kalau urusan pribadi, cerai apa segala macam, ya kadang-kadang kita ketiban rezeki juga gitu kadang-kadang. Alhamdulillah. Minta tolong Pak Riza gitu kan. Oke, Kang Eko ada lagi? Saya pikir cukup. Jadi Siap. Kang Gusdul ini baru awal nanti ya, karena kita cicil nanti kalau meledak lagi. Saya nggak yakin kompetisi sekarang ini nggak ada masalah. Nanti kita panggil lagi Kang Riza ya. Oke. Yap. Oke, Kang Riza. Banyak, Terima Kang kasih Riza. banyak. Terima kasih Bang. Thank you.